Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang tutorial olahan data penelitian menggunakan DSAA Stat. Tapi ini kita buat berdasarkan komentar dari Restu Pramana ini di kolom komentar saya, yaitu sangat membantu sekali Bu. Bisa minta tolong Bu buat tutorial dengan RAL faktor tunggal. Ada nomor WA atau sosial media yang bisa dihubungi. Jika Ibu berkenan, saya ingin tanya sedikit terkait perhitungan untuk tugas akhir saya. Terima kasih. Maaf ya Restu Permana, ini baru dibalas setelah 2 minggu vakum dari YouTube. Ini kan Ibu coba membuat tutorial mengenai pengolahan data sepenelitian dengan menggunakan DSAA Stat. Tapi rancangannya yang kemarin acak kelompok, sekarang menggunakan rancangan acak lengkap atau ARAL. Tapi contoh uji lanjutnya BNJ juga. Kita mulai. Ini ada contoh data. Contoh data tentang pengaruh pupuk organik terhadap tinggi tanaman pakcoy. Ini datanya, ini perlakuan P0, perlakuan P1, P2, P3, P4. Ini berbagai interval dari pemberian pupuk organik. Kemudian ini kalau pada rancangan acak, maksudnya dalam rancangan acak lengkap ya, ini kelompok itu dirubah menjadi ulangan. Ini contoh datanya, kelompok dirubah menjadi ulangan. Kemudian dia tetap disusun kalau menggunakan Destat kita susun ke sini, dibuat kelompok perlakuan, dibuat kelompok ulangan, dibuat kelompok tinggi tanaman. Kemudian data P0 ulangan 1, P0 ulangan 2, P0 ulangan 3, kemudian P1 ulangan 1, P1 ulangan 2 sampai P4 ulangan 1, ulangan 2 dan 3. Kemudian data ini disalin. Ulangan 1 P0-nya 20,17 salin ke sini. Ulangan 2 dia 21,83 disalin ke sini. Ulangan 3 25,33 disalin ke sini. Kemudian baru kita buka Destatnya. Destat di mana saudara simpan, maka di situ buka untuk mengolah data. Kita lihat dulu ANOVA-nya. Yang pertama kita cari Destatnya. Destat saya simpan kebetulan di desktop biar kelihatan jelas. Kadang-kadang orang di D ya. Buka DAA Statnya, tekan OK. Lalu cari Add in, cari ANOVA, klik ANOVA. Kemudian select datanya, semua data termasuk dengan kepala datanya, tekan OK. Kemudian kalau kita tipe desainnya adalah RAL, maka completely random. Kemudian 1 tahun, tekan OK. Setelah itu kita pilih apa yang mau dianalisis, tinggi tanaman tadi ya parameternya, klik parameter tinggi tanaman lalu OK. Setelah itu ini data analisis variannya dari tinggi tanaman, maka bisa kita uji lanjut setelah itu. Ini rata-ratanya kita uji lanjut. Untuk uji lanjut pakai multiple comparison test. Klik select data rata-rata tapi tidak masuk kepala tabelnya, datanya saja, lalu OK. Kemudian pilih uji lanjut yang mau diuji, BNJ. Kalau BNJ Taki HSD. Kemudian descending ini berarti kita urut ya. Ini levelnya berapa? 0,05. Silahkan isi, klik. Kalau 0,01 dibuat 0,01. Kalau 5%, maka dibuat 5%. Kemudian selanjutnya diisi SED-nya. SED-nya diisi sesuai dengan diketik aja. 4 ini SED ya. 4,164453. Kemudian diisi derajat bebasnya. Derajat bebasnya diferensialnya ya, residualnya dia adalah 10. 10 replika atau ulangan kita ada 3, maka diisi 3. Lalu tekan OK. Tekan yes. Maka akan keluar hasil uji lanjutnya. Ini hasil uji lanjutnya. Ini angka BNJ-nya 13,70555. Ini hasil uji lanjutnya. Maka nanti bisa disalin dari hasil uji lanjut ini. Di copy paste saja. Copy paste. Maka pindahkan ke sheet pertama yang ada data kita. Ctrl V. Jadi bisa pindahkan, ini notasinya apa, bisa dipindahkan 38,22, berarti nanti notasinya adalah
di tabel kita A kecil ya. Kemudian 34,733 AB. Kemudian 33,77 33,78 ya dibulatkan ya jadi AB. Kemudian 22,44 ini B. Kemudian 29,13 ini AB. Maka dapatlah hasil uji lanjut dari uji daripada data kita yang RAL, rancangan acak lengkap. Ini ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya. Di tabel ANOVA juga saudara bisa lihat nanti di sini koefisien variannya kan, KK-nya, nilai KK ya. Sekitar 16,09869% KK-nya. Berarti ini cukup wajar kalau penelitiannya di lapangan, jangan sampai 30 ya. 30% itu udah apa tuh? Udah kelewatan itu, enggak teliti lagi di lapangan. Ini bisa datanya ini bisa saudara baca nanti. Jadi berdasarkan uji lanjut BNJ dengan menggunakan metode RAL ya, saudara bisa baca bahwa perlakuan yang paling tinggi di sini adalah tinggi tanamannya yang notasinya huruf A. Itu adalah perlakuan P3. Namun dia tidak berbeda nyata dengan P1 yang ada notasi A juga, tidak berbeda nyata dengan P2, tidak berbeda nyata dengan P4. Tetapi dia berbeda nyata yang P3 ini dengan perlakuan P0. Pelakuan kontrol kita. Itu artinya uji lanjut itu. Jadi kita mudahkan untuk menyimpulkan sebuah hasil penelitian. Sekian pembahasan tentang uji lanjut BNJ tapi menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Semoga ini bermanfaat bagi Ananda Restu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.